Ojol yang tak punya empati, ojol yang pengennya untung gede, ojol yang pengennya pendapatan gede dan selalu bangga dengan pendapatan dan pencapaiannya, serta jam kerja yang tidak ada liburnya. Tapi apabila dia kena apes, kena sakit, atau bahkan tidak ada harapan hidup lagi, siapa yang peduli? Ya, jangan terlalu loyal lah. Kalau seandainya ya itu bisa menyangkut permasalahan di kesehatan, baik kesehatan diri, kesehatan motor, dan juga perawatan motor dan lainnya. Karena kesehatan itu mahal daripada bangga-bangga dengan pendapatan ojol-ojol lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun my friend, my bro. Ya, kita akan coba lagi mengulik lagi tentang Lika-Liku ojek online, yang mana nih ojol sangat bangga banget, bangga dengan pencapaian, dengan pendapatan, tapi tidak akan melihat dari efek dari setelah kejadian ini. Ya, kita berkaca dari kasus yang sudah-sudah, bahkan ada yang tidak ada harapan untuk hidup lagi karena hidup matinya di ojol. Hidup mati di ojol. Oke, gue bilang hidup mati di ojol. Dan tidak memperhatikan kesehatan, tidak memperhatikan pola hidup dan lainnya. Yang penting dia ojol. Dengan pendapatan yang tinggi dan bangga, selalu flexing alias pamer di media sosial. Yang mana, oke, kita lihat seperti ini. Nih kita ambil dari Liok ya, Lika-Liku ojol dan customer, itu namanya Ronald Nalstore. Gua ngojek dari zaman Nadim sehari 1 juta gampang. Sekarang sehari 400-500 ribu aja badan mau hancur. Itu pun ketolong sama uang tip terus. Belum lagi ketemu customer atau penumpang yang ngeselin. Gua heran masih ada aja ojol-ojol atau driver belain customer ataupun penumpang yang salah. Apa jangan-jangan di grup ini bukan full anggota driver? Kebanyakan customer juga yang pada join pada grup mari. Kocak aja dah. Prinsip ojol atau driver pengennya cepat, apalagi main food, kagak suka alamat kagak jelas, nomor rumah kagak ada, apalagi sering ribut sama sapam perumahan. Belum lagi di chat kagak balas sama sekali. Gua selama jadi ojol atau driver jarang customer ataupun yang order membalas, mau nunggu berjam-jam pun gue sabarin, paling kagak suka gue sama customer cuek kayak orang sibuk, di chat kagak bales, di telepon nomor kagak aktif. Pendapatan bersihnya mingguan hampir 3 juta, 2 juta 498.700 alias 2,5 ya. Penyelesaian 155, di cancel 10. Satu hari aja dia dapat hampir 700, 600. Terus ada yang ngomong seperti ini, kalau saya pasti malu tuh pamer-pamer begitu, maunya pamer berkedok menyalahin sistem kayak pemimpinan. Apa nggak pikir ini bisa dilihat pelanggan, dilihat driver ojol lain, dilihat pusat kantor Gojek. Takutnya nanti Gojek driver makin dipersulit, terutama pelanggan. Pelanggan berniat ngasih tip untuk membantu ekonomi driver atau si ojol-ojol, berpikir 2 kali karena ternyata seperti ini kelakuannya, tidak bisa bersyukur. Jadi yang membutuhkan jadi tidak dapat. Di luar sana belum tentu bisa dapat 400 atau 500 ribu sehari. Cuma saya kasih saran, sering-seringlah Anda bersyukur. Lihat-lihatlah Anda di bawah Anda. Bagi saya, yang menjadi pribadi yang baik, mendapatkan hasil bagus, diem, simpan dalam hati sendiri, dinikmati sendiri, nggak perlu diungkit-ungkit atau diumbar-umbar ke media atau ke teman-teman. Karena kalau waktu Anda susah, orang-orang nggak ada yang kasihan dengan Anda, malah ketawa. Dulu pamer-pamer, sekarang nangis-nangis. Contoh manusia alay, Ronald Nalstore, si Ronald nih. Jadi teringat dengan ojol-ojol Surabaya atau driver Surabaya, almarhum Zulfikar namanya. Dia seperti Anda, suka pamer-pamer pendapatan dan penuh drama, sampai sebut suhu sepur. Sering beliau pamer-pamer seperti ini, sampai waktu terkena PM dan beralih ke in-driver. Dan masih tetap pamer-pamer penghasilan sehari 500 ribu. Tapi saya akui dia pekerja keras dari pagi sampai jam 10 malam. Dan akhirnya beliau wafat karena kecelakaan. Apa yang kita kejar di dunia? Pengakuan, uang, butuh perhatian. Jadilah orang baik. Mengenai si almarhum Zulfikar, gue pernah ngalami seperti itu juga. Gue pernah dapat 500-600 sehari dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Itu gue full 17 jam sehari. Itu gue lakuin 3 tahun. Pernah gue lakuin 3 tahun seperti itu.
ya lumayan pendapatan. Ya mungkin orang-orang pada ngikutin gua lah kayak itu dulu, mungkin di TikTok yang dulu ya sebelumnya. Terus gue bikinin flexing, terus gue bikin. Tapi setelah ini apa yang terjadi? Gue berpikir nggak selamanya ojol-ojol kayak gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita beralih dengan kondisi sekarang, kebijakan sekarang. Ya jangan disamain lagi dengan masalah si zamannya Nadiem, masalah itu jangan. Nah sekarang kalian bersyukur aja. Intinya satu, ya jangan sampai kesehatan kalian tergadai karena ojol-ojol ini. Jangan sampai motor Anda turun mesin tergadai karena masalah pendapatan seperti ini. Jangan bangga dengan pendapatan, sayangi kesehatan. Atau kalau perlu cari pekerjaan yang lain. Mau live streaming kayak, mau TikTok kayak, mau joget-joget kayak, ataupun mau jualan atau apa, marketing, affiliate atau apa, banyak. Ya, nggak harus difokus dengan ojol-ojol ini. Ya, bilang gua nggak bisa bang, gua malu bang. Coba belajar. Semua orang juga berawalnya dengan belajar. Ya, lu bisa bawa motor, kenapa? Belajar kan? Dulu kan nggak bisa. Sama seperti itu. Jadi apapun dilakukan, lakukan aja. Jangan seperti Ronald, lu sombong-sombong sekarang, nanti kalau lu dapat apesnya, siapa yang mau bantu lu? Kayak gua kecelakaan aja 5 jam di kantor polisi. Nggak ada ojol-ojol yang peduli. Nggak ada ojol-ojol yang peduli, men. Ya, jadi sekarang masih sendiri aja lah. Ya, ojol kerja cari uang, pulang capek. Udah, itu aja. Jangan banyak ngumpul, jangan banyak nunggu. Udah, berapapun uang dapat, itu rezeki hari ini. Atau kalau nggak mampu lagi di ojol, udah capek, udah jenuh, dengan pendapatan yang terus menurun, cari peluang di tempat lain. Banyak kok. Pintu rezeki itu terbuka, tidak hanya di ojol aja. Jangan terfokus dengan ojol aja. Ya, jadi perlakuan ojol itu hanya 2 hal, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, dan buat para ojol sombong, stop sombong lo sekarang juga.